Alhamdulillah malam ini kita kedatangan seorang ilmuwan Indonesia. Saya pikir kontribusi pemikirannya juga cukup dan penting dalam konteks perkembangan ilmu antropologi. Profesor Safri Seirin, seorang antropolog Indonesia, lulusan Cornell University di Amerika. Sempat dibimbing oleh seorang Aceh juga, ahli Aceh. Senang sekali, selamat malam Prof. Sudah ke Aceh. Tahun 2002 Profesor Safri ke Singkil ya, menyeberang Sungai Singkil. Di usia 80 beliau kembali ke Aceh dengan masih prima dan masih sebagai peneliti. Dan malam ini kita akan mendengarkan generasi penting terhadap ilmu antropologi, antropologi, dan mungkin nantinya juga bagaimana beliau membangun jati diri sebagai seorang peneliti ilmuwan. Nanti mungkin pesan-pesan untuk Aceh yang cukup penting. Si Aceh tentunya dan Indonesia pada umumnya. Kali kedua Prof udah berkali-kali ke Aceh. Ya urusannya ya biasanya akademik. Nggak ada yang lain. Ya. Kan ini memang ya 2 tahun yang lalu yang terakhir baru sekarang kan. Coba untuk memahami perubahan yang terjadi di Aceh. Ya seperti misalnya saya melihat walaupun pendapat tentang satu rahmat Allah gitu ya. Tsunami telah menyebabkan kesadaran bersama untuk bersatu gitu. Itu luar biasa. Yang mengingatkan. Kalau tidak nggak pernah. Karena manusia itu punya hitungan yang tidak mesti sama kan. Saya lihat di situ dan Aceh menarik. Makalahnya itu menarik. Malam-malam itulah melihat Banda Aceh ini. Sampai saya membuat bulan kirain jalan di Aceh ini. Kenomeret jalan ya? Jalan betul. Dan tadi saya waktu di Bapeda itu saya sebut gitu juga. Kalaupun bergojolak lah ekonomi nasional, di sini akan tetap. Karena sistem itu sudah terbentuk sendiri tanpa teori ekonomi. Semua sudah berjalan sesuai dengan culture. Ya kan? Orang Aceh muncul makan. Nah, itu perputaran uang berapa saja gitu. Jadi saya lihat Aceh itu ya paling tidak dalam potret Banda Aceh ini telah menjadikan saya saya rasa benar itu ya bahwa ekonomi telah berjalan dengan sendirinya tanpa teori-teori ekonomi kapitalis lah gitu. Khusus untuk Aceh. Ya paling tidak saya lihat Banda Aceh ini kan. Dan itu rupanya tadi di Bapeda itu mengatakan Saudara Bapeda itu betul Pak yang itu Bapak. Waktu terjadi COVID, orang ribut nasional di sini tenang-tenang aja, semua jalan biasa. Ya itulah saya bilang, itu dibuktikan oleh kehidupan ibu-ibu sendiri kan, tidak ada kesulitan tuh. Seorang antropolog, mungkin bisa diberikan sedikit gambaran penting antropologi dalam konteks ini. Orang tidak bisa lepas dari sebuah konsep yang namanya culture, kebudayaan. Semua manusia punya kebudayaan. Kebudayaan itu apa? Hidup bersama, saling memahami dalam bentuk yang telah menjadi kesepakatan walaupun tidak tertulis. Karena itu tahu bahwa orang tanpa sadar belajar tentang kebudayaan itu nggak suka dia belajar. Misalnya belajar bahasa walaupun tidak masuk sekolah. Nah dia belajar kalaupun dia tidak memakai, tapi dia tahu kunci dari proses pembudayaan itu adalah belajar. Ya, boleh belajar itu melalui satu institusi, tapi bisa juga tidak memahami orang dalam kehidupan sehari, dan dia belajar pengetahuan tentang yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Nah itulah pemahaman tentang kata-kata yang punya konsep yang hanya mereka yang tahu. Pertama, yang kedua yang sangat penting itu pelajari itu pengetahuan. Dia mungkin ilmu mungkin tidak, hanya kearifan gitu. Memaksa kita yang paling sederhana. Orang Aceh yang biasa di sini disuruh memilih antara jahat sate matang, mana yang dia pilih? Sate matang. Tapi kalau dia mau gaya-gaya, nggak bisa. Nah itulah dia yang jadi memaksa. Tetapi sekarang dulu di
di program psikologi pendidikan Islam. Jadi saya mengajar itu ada satu mata kuliah namanya psikologi lintas budaya. Sebetulnya membicarakan kebudayaan Barat dengan tidak Barat. Tapi tidak, saya mengatakan antar suku di Indonesia ini sudah berbeda. Nah, lalu saya contohkanlah kan, misalnya bagaimana orang Batak yang patrilineal itu merasa gelisah kalau nggak punya anak laki-laki. Kalau nggak ada anak laki-laki itu, bis dia rasanya. Tekanan batin yang luar biasa. Nah, orang Aceh juga mesti begitu. Ada sesuatu yang memaksa dia dalam kehidupan itu yang dia tidak bisa mencapai sesuai dengan ilmu pengetahuannya sebagai pengetahuannya sebagai kebudayaan, satu kebudayaan. Itu bisa goncang. Jadi yang menyangkut ritual. Dulu ke Aceh ini sekali itu tugas dari Kementerian Sosial. Dulu pernah mengalami hal itu. Saya minta maaf tidak bisa ngantar ke airportnya. Satu, di kampung dia di sosial itu cukup tinggi. Kalau nggak muncul dia di kampung dia pada saat seorang ulama datang, itu jadi jadi persoalan. Jadi dia pergi ke situ, nggak bisa meninggalkan itu, Pak Safir. Saya harus pulang. Nggak nampak oleh ulama itu saya. Nah, itu apa? Nah, ritual itu salah satu yang menyebabkan kita itu mengalami kegoncangan. Itu saja. Harus dilakukan. Misalnya orang Bali kalau dia tidak ngaben, seumur hidup dia merasa bersalah. Padahal untuk ngaben itu ratusan juta, ke Toraja, bukan mayar. Kalau di kalangan kita juga ada itu. Keluarga kita kalau nggak ada pengajian atau tahlilan, ada keluarga meninggal kan juga. Akhirnya apa? Utang. Nah, itulah beban itu maksud saya. Juga kehidupan modern yang kita kalau you nggak punya mobil, tekan, lakukanlah macam-macam jalan supaya bisa beli mobil. Cara-cara yang ilegal disebutlah teori lama itu. Ini menjadi masyarakat shameless culture, malu. Iya kan? Sebetulnya ada dua teori itu. Pertama shame culture, dua guilt culture. Culture itu dicontohkan orang Barat. Jadi dia buat salah, dia berusaha menghindari itu. Culture dipunyai umumnya di Indonesia, di dunia ini adalah kebudayaan Timur, Jepang, Korea, sama Cina. Mereka dituduh saja perdana menteri itu korupsi, mundur. Malu dia. Di sini udah dihukum 5 tahun, maju lagi sebelum pindah. Kita ini, saya tahun 80-an sudah saya bilang tanya saya budaya kita sekarang, saya bilang shameless culture, pembunuh. Lalu yang kedua, kita itu nggak percaya diri. Kalau nggak ada saudara yang mendukung, nggak anak, itu yang saya ingat itu kata teori antropologi nepotisme Jogja. Saya rasanya yang membuat suatu paper tentang nepotisme. Saya rasa itu jadi dia kan, syukurlah kan. Saya lihat. Nah, kenapa itu terjadi? Ada sifat kebudayaan yang tidak bisa yang tidak bisa dirubah. Berubah itu sendiri. Yang selalu berubah. Tidak mungkin tidak berubah. Kecuali berubah itu sendiri. Dan itu jelas. Jadi ada dia memaksa, ada dia belajar, tetapi ada yang lain itu dia berubah. Tidak ada kebudayaan yang tidak berubah. Kalau cerita-cerita lama tentang orang Aceh itu udah berubah cerita itu sekarang. Ya kan, dulu saya nggak percaya itu, katanya kalau itu di desa kalau Anda naik sepeda nabrak anak gadis seorang kemungkinan dia dipaksa untuk nikah. Ya kan gitu. Saya nggak percaya. Tetapi sekarang kan tidak berubah kan. Nah, itu yang saya lihat. Satu yang saya lihat juga, rasa kalau contohnya orang Aceh itu kan tidak sama dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Tiga yang pembimbing saya itu temannya almarhum Pak Donber itu mengatakan, saya neliti itu orang Pidi itu Safri katanya, orang Padangnya Aceh. Karena kalau laki-laki Pidi itu nggak keluar dari rumah, nangis orang tuanya, itu. Tapi beda katanya dengan Aceh besar.
Kalau anak laki-lakinya pergi, dia tangisi pula. Nah, jadi secara praktek kehidupan orang Aceh itu tetap berbeda-beda. Dia ngomong banyak tentang antropologi dan Aceh. Mungkin short narasi Prof ini sebenarnya orang Jawa, orang Medan atau orang Minang. Terus bagaimana bisa Prof sampai ke core university? Mungkin juga bagian motivasi buat teman-teman ya yang jarang terpelajari. Jadi begini, kita nggak bisa lepas di mana kita pernah tumbuh. Di luar sadar kita telah menjadi bagian dari situ. Tapi dalam pengalaman saya, ya saya tumbuh sebagai orang Minang kecil di Medan, tinggal di kalangan orang Melayu dan campuran dengan Mandailing, Jawa dan sebagainya. Pemahaman saya tentang diferensiasi kultur itu ada. Nah, masuk Jawa ya sudah. Lalu saya melihat mana perbedaan Jawa yang feodalistik dengan masyarakat Minang yang sangat demokratis itu, dan bagaimana pula orang-orang Melayu di Medan yang juga semi feodalistik lah gitu ya. Tetapi itu memperkaya apa? Memperkaya kehidupan saya. Dan satu saya nggak sadar ya. Ternyata ketika saya pulang ke Medan, itu bahasa saya kembali deh. Bahasa Melayu Medan itu kembali. Sampai tante saya bilang, kau ini nggak pernah ke Jawa nampaknya. Padahal sudah belasan tahun saya di Jawa. Jadi itu makanya saya katakan tidak mungkin saya menghapus apa yang telah saya miliki. Nah, begitu juga keminangan itu tetap ada pertimbangan-pertimbangan gitu, tetap ada. Nah, apalagi diangkat menjadi ketua persatuan orang-orang Bukit Tinggi Agam. Saya sedang di Jerman, diangkat mereka saya. Ini ketua udah datang. Ya sudahlah, dijalani aja kan, ilmu sosial kan. Kita ingin tahu juga apa pikiran mereka. Tentu berbeda mereka dan saya. Tetapi ya kita cobalah saling menyesuaikan diri. Nah, begitu juga kembali kepada Aceh ini. Aceh nggak satu. Belum Tengku Yaakob sama Pak Efren, kami bukan orang Aceh, kami orang Paseng. Ya itu dia. Saya dengar. Ke Singkil tahun 2022 itu Prof bilang ini orang yang paling cerdas dalam bahasa Inggris bahasa. Siapa? Orang Singkil. Iya. Jadi sama itu dengan orang Kerinci. Jadi orang Singkil tuh belajar bahasa Singkil, bahasa Jame, bahasa Aceh, bahasa Indonesia, bahasa Nias gitu. Luar biasa. Kalau nggak orang cerdas nggak mungkin itu. Nah, orang Kerinci, bahasa Kerinci lokal, bahasa Kerinci bersama, bahasa Indonesia, bahasa Minang. Nggak ada orang Kerinci yang nggak bisa bahasa Minang. Itu menarik dia. Bagaimana persentuhan kebudayaan itu orang menyesuaikan diri, beradaptasi, bukan untuk memusuhi. Nah, saya rasa di Aceh ini sudah terbentuk. Iya, benar. Iya kan? Walaupun orang Pidi dan orang Aceh bisa beda, tapi dia sudah terbentuk, saling memahami. Karena itu saya rasa kultur itu adalah saling memahami. Itu yang penting. Jadi dalam hal kehidupan bersama, kita memahami orang ini jangan diperlakukan seperti ini jangan diperlakukan seperti ini. Ada bahasa kasar. Iya. Nah, bahasa kasar itu sekarang di booming di TikTok terus maki-maki. Iya, tetapi sebetulnya kalau itu terbuka, itu ada maksud di situ, memang menghina. Kalau menurut saya. Tapi kalau orang berhadapan, ya itu keakraban, kedekatan. Betul jahanam kau nih kan itu kan. Coba dimasukkan ke TikTok. Itu kan lain. Berubah. Nah, apa sebabnya melakukan itu? Mungkin percaya diri yang kurang. Diri yang kurang untuk menanamkan percaya diri pada diri dia kepada orang lain. Dia buatlah sesuatu yang menarik orang lain. Tapi dia salah tuh. Tidak normal ya. Iya. Satu hal yang kemarin saya tanya adik-adik itu, ada nggak di sini dah untuk
seni. Malam orang nonton gitu, nggak ada Pak, belum berkembang. Nah itu, jadi makanan orang boleh makan, itu fisik. Tapi mereka itu dengan seni itu gimana? Kapan kita itu bisa nonton Sedati versi baru, bukan yang lama? Seniman Aceh mengerjakan itu. Saya melihat di Kelantan ada namanya Ratib apa gitu ya, Ratib adat atau apa. Itu tepuk-tepukan, tapi sangat dinamis, diperlombakan antar kampung. Dan itu di Kelantan setiap hari ada dipertunjukkan. Setiap hari di tepi sungai. Waduh, hebat betul. Satu-satunya milik dia, tapi kreativitasnya itu antar kampung. Waduh, kalau mereka tepuknya di Paha, Sedati kan di sini. Ya kan? Belum lagi taman yang sebetulnya dari Gayo kan, itu kan bisa menjadi. Jadi misalnya sekali 2 minggu ada pentas kebudayaan. Seharusnya begitu, Bro. Iya, saya merasa itu yang Aceh yang belum saya lihat. Padahal kan kesenian kan kaya di sini. Iya kan. Kalau wisata sudah bagus kan? Iya. Di Banda Aceh. Itulah. Jadi untuk mengisi pengetahuan orang tentang kesenian di sini nggak nampak. Ya baru yang muncul itu kreativitas kuliner kan. Yang lain kan belum. Tapi tadi Prof sempat singgung Prof kuliah di Cornell, itu salah satu promotornya James Siegel. Apa yang paling berkesan dari James Siegel? Orangnya membiarkan, mau membuat silahkan aja. Dia mulanya itu ketika saya pilih dia jadi promotor saya, dia sebetulnya menolak, pilih yang lain lah. Saya nggak bisa karena yang mengundang saya ke Cornell dia, tangan yang mengundang saya gitu kan. Nah itu kan orang Indonesia, ya kan. Biar saya sudah diingatkan, kamu punya persoalan dengan James Siegel kan. Nah, persoalan apa? Dia biarkan revisi saya itu kirim sama dia. Kebetulan di Jakarta dulu dia rencananya ke Jogja, mungkin nggak jadi. Ke Jakarta katakan penerima apanya yang harus saya perbaiki, baca sendiri. Waduh, saya sempat itu putus asa ke Jogja, saya aja nggak nyentuh sama sekali. Karena yang saya perbaiki itu belum Pak Masri Singaribu. Tapi gimana revisinya? Nggak bisa kerja saya di sini Pak. Dan ini macam-macam. Mana? Saya mau bertapa dulu Bang 2 bulan. Iyalah, udah ke Australia kembali. Gitu. Saya kan masternya Australia kan, bisa carikan duit. Nah, kesanalah saya. Telitilah saya lihat apa persoalannya ini maka orang. Rupanya saya pikir coba saya balik ini. Dari chapter ini diskusinya saya balik ke depan, yang di depan ke belakang. Kota Timur tentang buruh di. Iya itu yang jadi itu buku itu. Dan dia nggak boleh sama James Siegel lebih dari 150 halaman. Saya bilang nggak bisa Pak. Nggak, pokoknya saya nggak mau banyak itu. Karena ini hanya bagian dari PhD, bukan itu satu-satunya. Sudah banyak lulus saya kan, tapi akhirnya 200-an juga. Saya peras-peras nggak bisa. Banyak yang bisa saya tulis tentang tas orang Jawa di Sumatera Utara. Katakan orang Jawa Sumatera Utara itu adalah identitasnya Islam. Dia preman apa, jangan hanya Islam. Saya buktikan. Jadi kalau di Sumatera Utara pemimpin itu dia yang Islam. Ada saja yang agama lain itu mesti kalah. Contohnya yang terakhir, yang sebelum Bobi, ya kan, waktu Edi Rahmayadi. Karena awalnya itu sebetulnya kuat kan, Jarod ketua PDI, kan banyak orang PDI situ. Tapi ketika wakilnya itu bukan Islam, saya bilang kalah. Sudah saya bilang dengan itu mesti kalah. Kenapa? Saya bilang identitas orang Jawa itu adalah Islam. Walaupun dia tidak sholat, walaupun tidak, itu di Sumatera Utara. Nah, itu pernah saya tulis dalam satu seminar di LIPI, International Seminar itu ya.
Nah, di antaranya ada orang Belanda. You're right, sir, katanya. Ya, saya juga meneliti katanya, kebun gitu. Itulah contohnya. Jadi sebagai ilmuwan ya pendidik saya pikir juga sudah lintas dari Gajah Mada terus ke Malaysia Prof ya. Iya, saya nggak jawab Malaysia. Kemudian sekarang jadi dosen di ITES Muhammadiyah juga. Iya. Ampun mata kuliah psikologi lintas kebudayaan. Question pandangan catatan Prof untuk Aceh agar Aceh ini kemudian punya masa depan dan punya harapan untuk bisa lebih baik. Saya melihat begini, bahwa Aceh ini sebetulnya multi etnik group. Multi etnik group. Ya. Dan itu saling berinteraksi secara dinamis, itu adalah satu yang perlu diteruskan. Karena dengan interaksi secara dinamis itulah timbul ide-ide baru. Penyakit dari masyarakat etnik group yang multi etnik group itu mempertahankan etniknya itu hati-hati itu. Jadi dialah orang dari kapasitas pribadinya, jangan karena orang ini orang macam-macam lah kan, itu merugikan secara keseluruhan. Yang kedua, ada yang kesan saya di Aceh ini, sadar bahwa perubahan itu akan selalu terjadi, mungkin tidak berubah. Sekarang saja kan kita udah rasakan AI itu bikin kita bingung. Apalagi nanti ya Aceh ini lebih terbuka. Orang-orang Sumatera Utara kemari itu dengan bus itu banyak sekali. Famili saya itu ke Aceh dan walaupun dengan dana terbatas harus ke Aceh. Tidur di bus, makan di warung. Nggak ada hotel-hotel itu, mandi di mana gitu. Dan mereka apa? Karena ingin melihat Aceh itu. Harusnya itu menjadi satu poin yang harus dipikirkan oleh Aceh. Masuk dalam konteks sekarang yang Prof riset disabilitas. Iya, dan akses yang lebih mudah. Apa di museum itu ratusan, mungkin ribuan orang tuh yang duduk di kursi roda. Itu nggak ada. Itu tidak ada musuh. Itu teater mungkin. Nah, termasuk di kapal apung itu nggak ada. Untuk lansia itu sudah lumayan ada pegangan di dinding itu, tapi nggak semuanya. Tadi saya lihat ibu-ibu tuh kan ada di museum tsunami bacaannya, banyak yang berfoto situ. Itu kan naik terap, itu nggak ada penolongnya. Iya, nah, itu yang saya lihat, dan itu videonya sudah nggak terang lagi. Tsunami itu kok nggak diganti itu yang lebih terang. Iya, dan satu hal yang tema yang saya usulkan, biarkan kemudahan dan kenyamanan. Itulah untuk kepada orang pendatang, kemudahan dan kenyamanan. Rekomendasi buku yang bisa memberikan dampak pada pembaca, apa buku yang kita bisa baca? Ada tulisan tentang perubahan globalisasi itu dari siapa namanya itu. Dia mengatakan 5 si antar penduduk akan semakin kuat, akan menjadi lebih banyak. Nah, apakah di Aceh ini bisa toleran terhadap orang Barat? Itu pasti akan banyak gitu kan. Nah, dalam pikiran mereka kalau Aceh itu jangan masuklah kita, karena nggak boleh. Kalau dari perspektif agama memang itu benar, tapi karena kita hidup ini dalam rangka interaksi sosial, nah itu barangkali harus dipikirkan bahwa ini adalah kehidupan duniawi, kan begitu. Nah, itu apakah bisa menerima? Itu yang saya lihat, teknologi, ekonomi, ide baru. Jadi bahasa semakin complicated nanti. Tetapi yang saya lihat itu banyak orang diam-diam aja, biarin aja, berubah ya berubah, ya nggak gitu. Harus mempersiapkan diri dengan perubahan itu. Jangan nanti yang menguasai itu adalah orang lain. Jadi maaf nih, ini hotel ini kan namanya Grand Aceh, Banda Aceh. Tahu nggak?
Di sini yang miliknya itu adalah menurut saya orang anggota warga negara Indonesia turunan Cina. Bang, liftnya itu lantainya nomor 4 tuh nggak ada, mudah sekali. Nah, yang begitu itu apakah kita lawan ya? Enggak. Nah, itu potensi budayaan yang menurut versi tertentu itu meningkatkan. Dan apalagi di Aceh ini multi ethnic group itu nampak betul. Orang Gayo itu beda. Ya kan, ada lagi di Kuala Simpang tuh orang Minangnya banyak sekali. Iya, sama yang Melayu kan. Nah, jadi begitu saya rasa. Ya, sama-sama. Ini mudah-mudahan ini punya memberikan nilai kontribusi untuk para penonton ya. Rosa Free umur usia 80 masih prima dan tetap sehat ya. Dan sejak beliau sebagai peneliti ilmuwan bisa diikuti oleh teman-teman untuk menjadi insight bagi society dan juga negara bangsa. Terima kasih banyak. Ya, terakhir saya pikir gitu ya, jangan takut pada perubahan. Karena itu adalah salah satu ciri dari kebudayaan. Budaya itu difahami kesenian. Jangan, adalah isi dari kepala kita dalam rangka hidup bersama. Nah, jadi apa itu kebudayaan kesenian? Iya, itu bagiannya. Terima kasih ini ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada gunanya lah, walaupun melebar entah kemana-mana gitu.